Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, tentunya banyak cara untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau dan juga dalam kehidupan para sahabat yang menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap harinya. Maka dengan mempelajari sedikit sejarah hidup Nabi maupun sejarah hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka umat Islam dapat ikut meningkatkan takwa tersebut bila mana berniat untuk mencontohnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, banyak di dalam riwayat sejarah maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan yang dijalani oleh mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum beserta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Antara lain, suatu saat atau suatu malam yang mana pada saat tersebut jika datang waktu malam, maka lampu-lampu milik masyarakat di zaman itu tidak nyala sampai lama. Maklum mereka menggunakan lampu yang berbahan minyaknya itu dari saham atau dari gajeh, lemak, yang mana lemak tersebut dimasukkan dalam satu tempat, kemudian diberi sumbu dan dinyalakan, maka tidak bisa kuat sebagaimana saat sekarang lampu milik rumah tangga kita bisa semalaman suntuk hidup. Tapi kalau zaman tersebut tidak demikian keadaannya. Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat beliau berjalan keluar masuk di kampung-kampung di kota Madinah. Kemudian beliau mengatakan, aku akan kesulitan mencari rumah-rumah sahabatku kecuali kalau di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka saat itu tatkala ada rumah tangga yang di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah rumah tangga umat Islam. Demikianlah zaman Nabi Muhammad SAW hidup bersama dengan para sahabatnya. Jadi menghiasi rumah dengan sesuatu yang identik dengan keislaman itu penting.
Suatu saat Nabi kita Muhammad SAW berjalan lagi dan menemukan suatu rumah yang di depan pintu rumahnya itu berserakan sandal-sandal, kalau sekarang mungkin sepatu-sepatu juga. Maka Nabi bertanya-tanya, ini rumah siapa ya? Tatkala beliau mendekat, maka beliau mendengarkan orang di dalam rumah itu ada sedikit suara-suara yang agak ramai. Maka beliau ketok pintu dan izin masuk, kemudian bertanyalah kepada pemilik rumahnya, sedang apa kalian berada di rumah bersama semacam ini? Maka sahabat pemilik rumah tersebut mengatakan, kami ya Rasulullah mengadakan kajian Islam atau zikir kepada Allah SWT. Karena kalau kami ini berada pada majelismu, niscaya kami senantiasa ingat kepada Allah SWT. Kalau engkau membahas surga, maka kami akan senang. Dan kalau engkau membahas neraka, maka kami akan takut dan sedih. Tapi biasanya begitu kami keluar dari majelismu, maka semua ajaranmu itu menjadi hilang. Yang teringat pada pikiran kami adalah uang atau harta dan harta, yaitu urusan duniawi, pekerjaan. Karena itu kami berinisiatif untuk mengadakan majelis, yaitu tempat bersama-sama mengingat apa yang engkau ajarkan di majelismu, dan kami di sini membahasnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga bertanya, apakah yang kami lakukan ini salah wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bukan demikian. Tatkala aku tadi melewati rumahmu ini, ternyata aku diperlihatkan oleh Allah SWT sekelompok malaikat yang mengitari rumahmu. Mereka bertawaf keliling, terus yang bawah melanjutkan yang ke atasnya, estafet sampai kepada Allah SWT. Dan terjadilah dialog antara Allah dengan malaikat tersebut. Antara lain dialognya, Allah SWT bertanya kepada malaikat yang paling atas, apa yang diinginkan oleh mereka, yaitu orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Maka dijawablah mereka menginginkan ridhomu ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat tersebut, apakah mereka tahu terhadap ridho dan hasil dari ridho tersebut, keridhoan Allah maksudnya, yaitu akan dimasukkan surga, dan apakah mereka tahu kondisi surga? Maka malaikat itu menjawab, belum ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana andai kata aku buka pintu rahasia dan mereka bisa melihat surga semuanya? Bagi yang ahli di dalam majlis yang mudzakarah, mujalasah tadi di rumah sahabat, maka malaikat tersebut mengatakan, tentu mereka tidak akan henti-hentinya memujimu dan tidak akan henti-hentinya berzikir kepadamu, demikian dan seterusnya. Kemudian Allah juga bertanya, lantas apa lagi yang diinginkan mereka? Maka malaikat mengatakan, mereka takut terhadap nerakamu ya Allah. Allah menjawab, bagaimana andai kata aku bukakan mata mereka untuk bisa melihat nerakaku? Maka malaikat menjawab, tentu mereka akan sangat takut dan tidak akan keluar dari majelis tersebut ya Rasulullah. Kemudian Allah bertanya lagi, lantas apa lagi yang mereka harapkan? Maka malaikat menjawab, mereka mengharapkan ampunanmu ya Allah. Maka Allah SWT berkata kepada malaikat tersebut, pergilah kepada mereka dan katakanlah, fa'innahum maghfurun, sesungguhnya mereka sudah aku ampuni, karena berkat mengadakan pertemuan majelis di rumah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ma'asyiral muslimin, yang bisa kita ambil manfaatnya antara lain, yaitu ternyata rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk ibadah, rumah-rumahnya ada alma mater keislaman itu dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi, bahwa ditampakkan dalam mimpi itu Nabi melihat sejumlah orang berpakaian gamis. Gamis atau jubah kalau bahasa kita adalah
pakaian yang dicintai, disenangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, di antara orang-orang yang dilihat dalam mimpi itu ada sebagian mereka yang menggunakan gamisnya itu hanya sampai sebatas dada. Ada lagi yang sampai sebatas lutut. Demikian dan seterusnya. Kemudian Nabi melanjutkan, dan aku melihat Umar Ibn Khattab menggunakan gamis bahkan sampai ia menyeret gamisnya dalam mimpi itu. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apa takwilannya dalam mimpimu itu, hai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, itu pertanda batasan atau kualitas imannya. Siapa saja yang imannya kuat, maka dia ditampakkan sebagai orang yang bergamis, yang mencukupi gamisnya tersebut, bahkan berlebihan. Ini dalam mimpi tersebut. Sedangkan yang imannya agak setengah-setengah kualitasnya atau kekuatan imannya, maka digambarkan dalam mimpi itu juga dia bergamis yang setengah-setengah. Demikian dan seterusnya. Ternyata ma'asyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, pakaian bergamis itu adalah identik dengan keimanan. Ini adalah alma mater yang perlu untuk dilestarikan kita umat Islam. Karena itu ma'asyarul muslimin, dalam kehidupan sekarang saat ini, kalaupun kita tidak bisa mengikuti 100% apa yang ditunjukkan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, minimal dalam rumah tangga kita, marilah kita isi, misalnya ini dalam kondisi masyarakat modern ya, dalam rumah tangga itu marilah kita buatkan tulisan-tulisan yang identik dengan Islam, tulisan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala misalnya, daripada kita pasang gambar wayang misalnya. Bukan berarti wayang itu jelek di dalam kondisi yang dipahami oleh umat Islam Indonesia, tapi akan lebih baik kalau rumah tangga itu justru ada tulisan-tulisan Al-Quran. Demikian juga misalnya dalam handphone kita, daripada kita mengambil musik-musik yang tidak islami dalam nada panggil di HP-HP kita, itu akan lebih baik kalau misalnya kita terahkan di situ atau kita download misalnya salawat Nabi atau yang lain-lain yang diperkenankan. Demikian dan seterusnya, paling tidak yang identik dengan Islam. Demikian juga dalam apa yang kita pergunakan, dalam buku kita, dalam apa sajalah yang menjadi milik kita, itu tentu orang yang senang dengan alma mater Islam menunjukkan keimanannya itu jauh lebih kuat, jauh lebih baik daripada orang yang bangga dengan gambar-gambar atau identitas yang lain yang bukan identik dengan urusan Islam. Barangkali demikian apa yang digambarkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari beliau bisa mengetahui kalau itu rumah sahabat di malam hari yang gelap gulita, beliau caranya dengan melihat, oh di rumah itu dibacakan Al-Quran. Demikian juga rumah-rumah yang ternyata dipergunakan untuk zikir berjamaah bersama-sama, itu adalah identik dengan Islam. Dan juga pakaian-pakaian yang Islami ternyata juga menurut beliau, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa itu pertanda imannya kuat. Karena itu marilah kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW yang juga dikerjakan oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama terdahulu dan orang tua kita. Bahkan kalau kita melihat salah satu pakaian yang dipergunakan oleh pejuang Islam, pejuang atau pahlawan Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro, ini jelas beliau menggunakan jubahnya atau gamisnya, beliau menggunakan pakaian yang Islami dengan imamahnya, demikian dan seterusnya. Dan pada gambaran-gambar lainnya yang diperlihatkan oleh ulama-ulama kita, itulah sebenarnya ajaran yang patut untuk dilestarikan kita sebagai masyarakat muslim di Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa mengadopsi walaupun sekian persen daripada Islam itu pada akhirnya menjadi luntur dan juga tidak dikenal oleh kita, bahkan oleh anak kita dan cucu-cucu kita. Naudzubillah min dzalik.
Maka tatkala Islam itu ma baqiyal Islam illa ismu, kalau Islam sudah tinggal namanya saja, wa ma baqiyal Quran illa rasmu, dan Al-Quran itu tinggal gambarannya saja, maka disitulah umat ini menjadi umat yang paling celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita juga bisa untuk mengamalkan walaupun sekian persen dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin, wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.